hari ini kita dapat melihat informasi terakhir bahwa saudari Nikita Mirjani masih harus menjalani penahanan sampai di 2 Juni nanti. Dan di situ kemungkinan kalau kita bicara konsep hukum acara, nanti masih akan ada perpanjangan kalau memang belum juga dapat disimpulkan cukup bukti atau lengkap gitu ya. Maka kejaksaan ini sedang kejar-kejaran dengan pihak kepolisian. Nah, setelah nanti diperpanjang 30 hari, maka itu deadline ya. Deadline bahwa perpanjangan di penyidik, perpanjangan di kejaksaan. Maka kalau dia sudah mencapai 180 hari, maka kita bicara hukum positif bahwa harus bebas dihukum kalau memang tidak juga bisa dilengkapinya nanti. Kira-kira begitu. Baik, Pak. Jadi dan juga informasinya bahwa kalian ini akan melakukan gugatan. Nah, kalau itu biar Dinda Willy aja lah. Ya, jadi seperti Abang Harisman tadi jelaskan bahwa memang masa penahanan di setiap institusi itu memiliki batas waktu sebagaimana yang diatur di dalam pasal 21 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kewenangan kepolisian itu masa penahanannya itu minimal 20 hari, maksimal 40 hari. Kemudian kejaksaan minimal 30 hari, minimal 20 hari dan dapat diperpanjang 30 hari. Jadi 20 tambah 30, 50 hari Bang ya, di pihak kejaksaan. Tapi kalau untuk pidana khusus bisa 120 hari. Tetapi kalau misalnya penahanan sampai lebih dari 120 hari di pihak kepolisian, maka nih kita bisa dibebas dari hukum. Ya. Nah, terkait dengan gugatan ke pengacaranya atau Nikita, itu merupakan hak daripada para pihak manakala dia mengalami kerugian. Karena gugatan secara perdata ke pengadilan itu adalah untuk mengganti kembali kerugian yang dia alami. Terima kasih Bang. Nah, tapi yang paling menarik, kita dapat melihat bahwa informasi yang kita baca di media, tergugat utamanya ini adalah institusi kepolisian. Ya, dan ini menarik sekali nanti untuk kita ikuti. Selain itu Kejaksaan RI dan ada salah satu perusahaan swasta. Mudah-mudahan ya kita dapat melihat kalau memang saudari Nikita Mirjani tidak cukup bukti dan akhirnya bahwa harus dibebaskan secara hukum, ya kita juga harus menghormati proses hukum acara, bahwa dapat dikatakan Nikita Mirjani adalah seorang single mom yang masih memiliki tanggung jawab, anaknya masih balita kalau enggak ya, tapi atas dasar hukum semua orang sama, itu yang dimasukkan dengan equality before the law ya, persamaan hak di depan hukum. Untuk itu kita doakan saja semoga masalah ini cepat selesai. Terima kasih, selamat sore dari Rawamangun.